Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya mengenai bagaimana kita menghitung mengenai jari-jari lingkaran dalam segitiga maupun nanti jari-jari lingkaran luar segitiga. Oke, untuk yang pertama, jari-jari lingkaran dalam segitiga. Jadi lingkarannya itu ada di dalam segitiga. Tujuannya apa ini nanti? Tujuannya adalah kita akan merumuskan bagaimana menghitung jari-jarinya. Ya. Teknisnya kita lihat ini ada segitiga A, B, dan C. Kemudian kita menghubungkan masing-masing titik sudut pada segitiga ini, ya. Titik sudutnya itu kan ada A, B, dan C. Dihubungkan ke titik pusat lingkaran pada Z ini. Nah, sedemikian hingga kita bisa memperoleh 3 buah segitiga, yaitu A, B, Z, kemudian B, C, Z, dan A, C, Z. Nah, keseluruhan segitiga tersebut kalau kita jumlahkan itu akan sama dengan luas segitiga besar A, B, C. Nah, itu dasarnya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita bisa tuliskan dalam rumusan matematikanya. Nah, di sini dikatakan luas segitiga ABC, berarti luas segitiga besar ya. Kemudian ditambah setengah kali C kali R. C itu merupakan alas AB, R itu merupakan tinggi dari FZ. Atau bisa dikatakan ini ya, luas segitiga ABC itu sama dengan luas segitiga ABZ. Jadi ABZ itu alasnya C, R-nya ini FZ, seperti itu. Kemudian ditambah dengan luas segitiga setengah kali A kali R. A ini merupakan alas dari CB, R-nya kan jelas DZ. Berarti ini adalah luas segitiga BCZ. Ya, karena alasnya adalah A dan tingginya adalah R. Kemudian ditambah lagi setengah BR. B itu alas dari AC, R-nya jelas tingginya. Jadi luas segitiga AZ atau ACZ. Nah, ini merupakan bagaimana kita menurunkan nanti rumusan dari R lingkaran dalam. Nah, ini kalau kita jumlahkan, setengahnya bisa keluar ya. Karena tingginya semua pakai R. Ini R, ini R. Jadi keluar setengah R, kemudian C ditambah A ditambah B. C ditambah A ditambah B itu merupakan kelilingnya ya. Bisa dikatakan kelilingnya. Kan seperti itu. Nah, sedemikian hingga kita bisa menuliskannya bahwa luas segitiga ABC itu sama dengan setengah R dikali 2S. Karena kita disepakati dulu bahwa tadi kan keliling itu sama dengan A ditambah B ditambah C. Ya. Kalau ini dibagi dua kita pakai simbol yang baru yaitu S. Seperti itu. Jadi keliling bisa kita dapat 2 kali S. Nah, seperti ini. 2 kali S. Kemudian 2-nya bisa dicorek di sini. Jadi luas sama dengan R kali S. Sedemikian jari-jarinya adalah L dibagi S. Nah, ketemulah itu untuk lingkaran dalam itu ada luas dibagi S. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu jari-jari lingkaran luar, itu konsepnya adalah pakai kesebangunan. Jadi kita membentuk 2 buah segitiga yang sebangun di dalam sebuah lingkaran, ya. Kemudian kita membandingkannya. Jadi sebenarnya segitiga aslinya itu adalah A, B, dan C. Ya. Namun kita akan menurunkan rumusnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membentuk 2 buah segitiga yang sebangun.
Yaitu segitiganya adalah segitiga ADC dan segitiga CEB. Itu sebangun. Alasannya apa? Karena di sini siku-siku, di sini siku-siku, sini sudutnya sama, ini juga sama. Seperti itu. Maka kita bisa membandingkannya ya ke dalam bentuk rumusan. Kita bisa lihat di sini AC itu dibandingkan dengan EC itu sama dengan CD dibanding dengan CB. Ingat, mengenai kesebangunan bahwa sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang sama. Sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang sama. Jadi antara AC dengan CE itu bersesuaian. CD dengan CB itu juga bersesuaian. Sedemikian hingga bisa ditulis di dalam sini AC per EC sama dengan CD per CB sama dengan AC-nya sudah disimbolkan sebagai B, sisinya ya sebagai B. Kemudian EC-nya itu sebagai 2R. 2R. Kenapa 2R? Karena ini jari-jari. Jadi EC ini kan melewati CO dan OE. CO itu R, OE itu juga R. Maka di sini dituliskan 2R. Sama dengan CD-nya kita bisa hitung CD-nya adalah tinggi segitiganya TC. Kemudian CB-nya disesuaikan, CB-nya ya. CB-nya adalah sisi A. Seperti itu. Kemudian kita kalikan silang di sini B 2R dikalikan TC ditulis di kiri, kemudian B dikalikan A ditulis di kanan. Sedemikian hingga jari-jari R itu sama dengan AB per 2 kali TC. Nah, misalkan kita kalikan dengan C. Kenapa kok dikalikan dengan C? Karena sisi segitiga acuannya itu kan segitiga ABC. Sisinya apa saja? Sisinya A, B, dan C. A sudah dipakai, B sudah dipakai, ini A dan B. Makanya di belakang ini Pak Jul kalikan dengan C per C. Ini alasannya kenapa dipakai C per C. Seperti itu. Kemudian yang atas ini tinggal dikalikan saja ya. ABC, kemudian 2 kali TC dikalikan C. TC dikalikan C itu sama saja. Nah, ini kenapa jadi 4 kali TC, 4 kali setengah TC dikalikan C? Alasannya apa? Karena TC dan C itu kan merupakan alasnya, TC-nya tingginya. C alas, TC tingginya. Seperti itu. Nah, kenapa dikalikan 4? Karena kalau kita 4 kalikan setengah, itu kan 2. 2 TC kali C itu kan sama dengan ini. Kemudian kita kurungkan saja setengah TC kali C. Nah, ini merupakan luasan segitiga kalau kita kurungkan. Nah, segitiganya apa? Segitiganya adalah segitiga yang dimaksud atau segitiga acuan yang digunakan dalam penghitungan jari-jari lingkaran. Nah, sedemikian hingga kita peroleh untuk jari-jari lingkaran luar segitiga itu rumusnya A kali B kali C dibagi 4L, di mana nanti L-nya bisa juga kita cari dengan rumusan akar S kali S min A kali S min B kalikan S min C. Seperti ini. Untuk rumusan luasannya silahkan nanti di browsing sendiri untuk kok bisa dapat seperti ini. Gitu ya. Kita coba latihannya. Pak Jul tidak bahas semuanya ya. Kalau dibahas semuanya nanti durasinya panjang. Kamu bosan lagi. Nanti protes lagi. Durasinya panjang. Apalagi yang nonton pasti kan di skip-skip. Oke. Pak Jul pilihkan yang sekiranya pertanyaannya banyak ya. Kita pilih coba nomor 7 di sini.
Pada gambar berikut, lingkaran yang berpusat di O merupakan lingkaran dalam segitiga ABC. Panjang AB sama dengan 33, AC 56, dan BC 65 cm. Hitunglah panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga ABC. Nah, kita selidiki terlebih dahulu mengenai segitiganya, ya. Segitiganya kita selidiki terlebih dahulu, bahwa kita bisa menyelidikinya karena yang paling panjang itu kan 65 ya. Berarti 33 kuadrat sama dengan 1089, 56 kuadrat sama dengan 3136. Kemudian kalau misalkan Pak Jul jumlahkan di sini ya. Ini 5 nyimpen 1, 2 nyimpen 1, 2 masih 4. Nah, 4225 itu sama dengan 65 kuadrat ya. Gimana kok bisa langsung spontan bisa ini sama? Coba kalau kuadrat pakai yang bilangannya belakangnya 5 ya, teknik cepatnya itu ini tinggal dikalikan kakaknya saja. 6, kakaknya 6 siapa? 7. Berarti 6 kali 7 adalah 42. 5 kuadrat 25. Nah, ini cocok. Ya kan? Nah, seperti itu. Cara menghitung cepatnya seperti itu. Jadi nggak perlu kamu hitung 65 kali 65, itu kelamaan. Oke, kembali lagi ke topiknya. Panjang jari-jari lingkaran dalamnya. Nah, sedemikian kita ketahui bahwa ini merupakan ABC, merupakan segitiga siku-siku. Ya. Kalau segitiga siku-siku berarti kita bisa hitung bahwa luas itu kan setengah kali SS kali SS, sisi siku-siku kali sisi siku-siku, sama dengan setengah dikali 33 dikalikan dengan 56. Seperti ini. Save dulu, tidak perlu dihitung. Kita cari S-nya sekarang. S-nya sama dengan 33 ditambah 56 ditambah 65, kemudian kita bagi 2. Kita memperoleh berapa ini? 9 tambah 5 itu ada 4, nyimpen 1 ya, nyimpen 1 4. 9 154 dibagi 2 itu sama dengan 77 ya. Sudah ketemu 77. Demikian juga kita pakai rumus lingkaran dalam. R itu sama dengan L dibagi S. L-nya setengah dikalikan 33 dikalikan 56 dibagi dengan 77. Kita bisa coret ini 11 dapat 3 dibagi 11 dapat 7. 56 bisa dibagi 7 itu dapat berapa? 56 dibagi 7 itu dapat 8 ya. 8, kemudian ini masih bisa dicoret 4, 3 kali 4 sama dengan 12 cm. Nah, sudah ketemu untuk yang A-nya. Kemudian luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir itu adalah luas arsir sama dengan luas segitiga dikurangi luas lingkaran. Luas segitiganya tadi sudah ketemu ya, setengah kali 33 kali 56 dikurangi luas lingkaran. R-nya 12 berarti 3,14 ya. Pakai 3,14 kali R kuadrat. R kuadrat berarti 12 kuadrat. Ini bisa dicoret ya, 28. Sedemikian hingga kalian kalikan sendiri, 33 kali 28 itu 924 dikurangi 452,16. 471,84 cm persegi. Nah, ini silahkan dikoreksi lagi. Kemudian yang C, panjang DB. Nah, diingat untuk mencari DB atau DB itu kan sama dengan EB ya. Kita bisa menggunakan S dikurangi dengan sudut hadapan dari DB. DB ini sudut yang mengapit itu kan ini. Nah, sisi hadapannya siapa? Sisi hadapannya adalah AC. Berarti S dikurangi AC. S-nya siapa? S-nya sudah kita punya ya, 77 dikurangi AC-nya 56. Sama dengan ini 1, 7 kurangi 5, 2. 21 cm. Seperti itu. Jadi ini konteksnya sama ya. Nanti kalau misalkan
diminta untuk mencari EB, itu juga sama. Berarti S yang selalu dikurangkan itu S-nya. Ini sesuai dengan rumusan yang ada di buku, cuman tadi Pak Jul tidak bahas bagaimana penurunannya ya. Nah, seperti ini. AF. Jadi AF ini ya, itu sama dengan S dikurangi yang hadapannya A. S kurangi A. BF ini hadapannya itu kan B, berarti S kurangi B. CD hadapannya siapa? AB atau C ya, ini C. Kalau AB itu kan sama dengan C, berarti S dikurangi C. Seperti itu. Jadi sama seperti yang tadi, kita bisa memperolehnya bahwa nilai DB adalah S dikurangi AC. Seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk poin apa ini? D ya, D. D, luas segi 4 ODBE. ODBE. Nah, kita anggap ini sebagai layang-layang. Nah, layang-layang itu kan sama saja 2 kali segitiga ODB. Ya kan? Berarti kita bisa menuliskan luas ODBE itu sama dengan 2 kali luas segitiga ODB. Sedemikian hingga 2 dikalikan dengan setengah ODB. Segitiga ODB itu kan alasnya DB. Tingginya kan R tadi, OD ya. Pak Jul tulis saja mengenai rinciannya ya. Kali alas kali tinggi, ini langsung aja dicoret. A kali tinggi alasnya itu adalah DB dikalikan tingginya adalah OD. DB-nya 21, OD-nya 12. OD-nya kan sama dengan R ya. OD sama dengan R kalikan 12. Sama dengan, tinggal dikalikan adalah 252 cm persegi karena satuan luas. Seperti itu. Selanjutnya nomor 8. Nomor 8, panjang sisi sebuah segitiga adalah 10 cm, 24 cm dan juga 26. Nah, ini juga jelas siku-siku ya. Siku-siku ini segitiganya, alasannya apa? Karena ini diameter. Kalau menghadap diameter itu pasti sudut kelilingnya pasti siku-siku. Siku-siku itu 90 derajat. Berarti nanti kita mencari luasannya pakai luas segitiga siku-siku. Panjang jari-jari lingkaran luarnya kita diminta untuk mencari R-nya ya. Nomor 8 di sini. Untuk mencari R luar sama dengan, karena lingkaran luar berarti A dikali B kali C dibagi 4 kali luas segitiga. ABC-nya siapa? Ini mudah, 10 kali 24 kali 26 dibagi 4 kali setengah sisi siku-siku. Ini kan setengah kali SS kali SS. Sisi siku-siku kali sisi siku-siku. Setengah kali 10 kali 24. 10 24-nya bisa dicoret atas bawah. Ini bisa dicoret juga 2. Nah, 13. Demikian hingga kita punya jari-jari lingkaran luarnya adalah 13 cm untuk yang A. Kemudian yang B, keliling lingkaran luarnya. Nah, keliling lingkaran luar, keliling itu kan sama dengan pi kali D. Pi kali D boleh, atau 2πr juga, 2πr itu juga boleh. Ini sama ya. Karena di sini adanya R 13 ya, berarti kan diameternya 2 kalinya. Berarti diameter sama dengan 2 kali 13, 26. Sedemikian hingga pi kali 26 atau sama dengan 26 pi cm kelilingnya. Selesai. Seperti itu. Kita lanjut untuk nomor 9. Nomor 9 ini sebenarnya identik juga ya. Kita teliti terlebih dahulu untuk mengenai sisi-sisi segitiganya antara 36, 77 dan 85. Ya. Apakah benar? Apakah dia segitiga siku-siku ataukah bukan?
Kalau misalkan segitiga siku-siku, permasalahannya ya, kalau segitiga siku-siku kita kan bisa langsung cari luasannya seperti ini. Setengah kali sisi siku-siku kali sisi siku-siku. Cuman kalau misalkan sisi ini, ketiga sisi segitiga ini bukan sisi siku-siku, berarti kan kita pakai rumusan yang L sama dengan yang pakai akar itu tadi. L sama dengan akar S kali S min A kali S min B kali S min C. Nah, itu perlunya kita meneliti apakah dia itu siku-siku atau bukan segitiganya. 9 ya. Kita teliti terlebih dahulu, berarti 36 kuadrat ditambah dengan 77 kuadrat apakah sama dengan 85 kuadrat? Nah, ini silakan dihitung. Pak Jul sudah meneliti kalau ini merupakan segitiga siku-siku. Ya. Tapi tetap kalian coba buktikan terlebih dahulu. Nanti kalau manakala Pak Jul khilaf. Gitu ya. Nah, karena di sini sudah terbukti bahwa dia merupakan segitiga siku-siku, maka kita bisa langsung menghitung mengenai panjang jari-jari lingkaran luarnya, R-nya. Berarti A dikalikan B dikalikan C dibagi 4 kali luas segitiga sama dengan ABC-nya jelas 36 kali 77 kali 85 dibagi dengan 4 kali setengah kali sisi siku-siku kali sisi siku-siku. Sisi siku-sikunya kan pasti 2 yang terpendek. Berarti 36 kali 77. Seperti ini. 36 dengan 77 bisa hilang seperti ini. Ini bisa dihilangkan 2. 85 dibagi 2 sama dengan 42,5 cm. Itu merupakan jari-jari lingkaran luarnya. Selanjutnya untuk yang B-nya ya, B-nya luas daerah yang berada di antara segitiga dan lingkaran luar segitiga. Jadi luas daerah yang berada di antara segitiga dan lingkaran luar segitiga. Jari-jari berarti kan gambarnya kan seperti ini ya. Nah, seperti ini kurang lebihnya, karena dia siku-siku kan mestinya seperti ini. Nah, berarti luas daerah yang berada di antara segitiga dan lingkaran luar segitiga. Nah, berarti kan ini. Nah, berarti kalian tinggal luas lingkaran, istilahnya apa? Luas arsir ya. Luas arsir sama dengan luas lingkaran dikurangi luas segitiga. Lingkarannya tentu 3,14 dikalikan 42,5 kuadrat dikurangi setengah kali 36 kali 77. Nah, ini tinggal kalian selesaikan sendiri. Silahkan dilanjutkan. Gitu ya. Saya rasa cukup. Untuk nomor 10 ini juga identik ya. Sama, identik, tinggal memasukkan saja. Tapi perlu diperhatikan mengenai pertanyaannya. Yang nomor 10 ini, yang A itu panjang jari lingkaran dalam, yang B itu lingkaran luar. Nah, berarti kan tentunya rumusannya berbeda. Rumus mencari R-nya saja. Seperti itu. Gitu, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.